80% lebih di antara nggak bahagia itu mereka nggak tahu kenapa mereka nggak bahagia. 40% dari generasi milenial atau generasi Gen Z itu mereka nggak tahu jalan hidupnya mau jadi apa. Kenapa hal ini menjadi menarik perhatian buat gua? Karena banyak di antara kita terjebak di antara 1 dan 5 hal yang membuat kita nggak bahagia. Satu hal ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, balik lagi di channel BTW, Break Time with gue Mr. Catur. Di video kali ini gue ingin bahas fenomena yang sedang terjadi. Dari statistik yang gue punya, yang gue pernah baca, hampir 58% sampai 60% orang itu merasa hidupnya nggak bahagia. Bahkan 80% lebih di antara nggak bahagia itu mereka nggak tahu kenapa mereka nggak bahagia. Dan statistik lain juga mengatakan 40% dari generasi milenial atau generasi Gen Z itu mereka nggak tahu jalan hidupnya mau jadi apa. Kenapa hal ini menjadi menarik perhatian buat gua? Karena banyak di antara kita terjebak di antara 1 dan 5 hal yang membuat kita nggak bahagia. Satu hal ini adalah kita fokus pada kehidupan orang lain dan kita lupa dengan apa yang kita punya. Bahasa lainnya, bahasa gampangnya adalah kita mencari apa yang nggak ada dan kita lupa bahwa kita memiliki sesuatu yang seharusnya kita syukuri. Kadang kita merasa tinggi badan kita kurang tinggi. Kita iri melihat yang punya badan lebih tinggi. Seandainya saja badan kita lebih tinggi, maka gue bisa jadi atlet basket, gue punya postur yang lebih baik, dan lain-lainnya. Di satu sisi lain, kadang kita juga ngerasa badan kita ketinggian. Seandainya aja badan gue nggak setinggi ini, nggak terlalu repot untuk dapat baju dan lain-lain. Di satu sisi lain juga kita ngerasa seandainya aja pas kita ngelihat ada orang yang pakai sepeda, kita berjalan kaki, gue punya sepeda sehingga gue nggak harus jalan kaki seperti ini. Dan pada saat orang yang duduk di atas sepeda itu, dia melihat yang punya kendaraan. Seandainya gue punya motor, maka gue nggak harus capek mengayuh perjalanan. Dan selanjutnya orang yang punya motor tadi melihat orang yang punya mobil. Seandainya aja gue punya mobil, gue nggak harus kehujanan. Maka kita fokus dengan apa yang kita tidak miliki dan kita lupa apa yang kita miliki. Kalau kita balik runutannya, pada saat kita naik mobil, lalu kita melihat orang naik motor, maka kita akan bersyukur bahwa kita masih punya kendaraan yang bisa kita gunakan. Kalau orang yang kita lihatnya adalah capek, bisa aja yang punya mobil ngelihat orang yang jalan kaki. Aduh, kalau aja mobil ini gue bisa tinggal, gue bisa jalan lebih cepat pakai public transport, nggak harus kena macet lama-lama di jalan. Orang juga pakai sepeda, ngelihat orang yang pakai jalan kaki, dia juga bisa dua sudut pandang. Yang pertama, dia bersyukur bahwa gue masih punya sepeda yang bisa bawa gue lebih cepat jauh kemana-mana tanpa harus lelah melangkahkan kaki gue untuk ke tempat tujuan. Nah, inilah kawan-kawan yang menyebabkan hampir yang tadi gue sebut di statistik tadi, orang merasa tidak bahagia. Mereka nggak sadar mereka sedang membandingkan dirinya dengan orang lain. Kunci kebahagiaan adalah kita jangan pernah membandingkan, karena hidup kita tidak akan pernah sempurna, dan kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Terkadang dikasih kepintaran bisa potensi untuk menjadi sombong, tapi kebodohan juga gampang dibohongin. Terkadang juga kita ingin rajin, tapi malah bikin capek. Tapi orang malas tentu saja tidak akan punya pilihan untuk berproses lebih jauh. Orang kaya, dia bisa memilih apa saja, tapi bingung dengan pilihan yang harus dia pilih, sedangkan orang miskin, untuk melakukan pembelian apa saja, dia harus mikir. Nggak punya uang itu susah, tapi punya banyak uang juga terkadang bikin resah. Ganteng bisa jadi potensi untuk mendekatkan diri pada maksiat. Meskipun jelek bisa jadi juga jadi orang yang diumpat. Jadi akan serba salah kalau kita melihat dari sudut pandang orang lain. Kalau kita terus mengejar kesempurnaan, kita akan lupa bersyukur dengan apa yang kita punya. Kita akan lupa bersyukur dengan apa yang kita miliki. Yang kita sekarang punya itu justru harusnya yang paling kita butuhkan. Dan mungkin itulah yang kita harus
gunakan sebaik-baiknya atas amanah yang Allah titipkan. Seandainya kita punya kepintaran, jangan dipakai untuk sombong. Kita jaga bahwa kepintaran ini adalah titipan dari Allah, ini adalah amanah. Maka gunakan kepintaran itu untuk sharing, untuk mengajari orang-orang menjadi lebih pintar juga. Untuk membantu sesama yang memang mereka membutuhkan. Ini bukan tentang kita inginnya apa, tapi ini tentang bagaimana kita mempertanggungjawabkan atas apa yang kita miliki. Maka kawan-kawan semua, untuk mendapatkan kebahagiaan itu sangat sederhana. Kita lihat apa yang kita miliki, lalu kita syukuri, lalu kita optimalkan, dan sudut pandang kita buat itu adalah amanah yang harus kita jaga, maka kita akan terbebas dari segala resah, gelisah, gundah, hal-hal yang membuat kita lupa bahwa kita juga bisa bahagia dengan apa yang kita punya. Kita tidak mungkin melakukan semuanya sendiri, dan kita juga tidak mungkin menjalaninya semua sendiri karena kita tidak sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah, dan satu-satunya tempat bergantung adalah Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad, tempat bergantung segala sesuatu. Dan seandainya kita sadar dan kita tahu bahwa kita punya tempat bergantung, kita punya tempat bersandar yang dia tidak akan pernah lelah, dia tidak akan pernah tidur siang dan malam, dia akan memperhatikan kita dengan cintanya, maka kita akan merasa sendirian. Dan kita juga nggak akan merasa kita nggak punya apa-apa. Dan kita tidak akan mengejar sesuatu yang itu hanya karena iri atau kita melihat, membandingkan hidup kita dengan orang lain dengan sudut pandang bahwa orang lain lebih baik daripada kita. Karena hidup nggak harus selalu sempurna, karena hidup tidak harus selalu membandingkan dengan orang lain, karena hidup cukuplah dengan apa yang kita miliki untuk kita menjadi bahagia. Kadang yang sederhana justru yang paling berharga. Cukup itu bukan soal punya segalanya, tapi cukup itu mengetahui batas apa yang kita miliki, dan ketika hati kita bisa berkata, ini sudah cukup untukku. Gue Mr. Catur, hidup taat, hidup sehat, hidup manfaat.